Akhir-akhir ini ada fenomena muncul bendera One Piece. Apakah ini yang dimaksud oleh hadis Nabi? Munculnya bendera hitam atau panji hitam. Baik, ini sangat menarik untuk kita bahas. Angin Agustus sudah berhembus, namun tahun ini sebuah pemandangan yang tak biasa mengejutkan banyak mata. Dari mobil bak, kemudian mobil-mobil besar, rumah-rumah penduduk, sampai baju, bahkan dihiasi oleh sehelai bendera hitam dengan lambang tengkorak. Bendera bajak laut, topi jerami, simbol dari anime One Piece. Sekilas ini hanya fenomena biasa saja, sekedar tren anak muda yang larut dalam nostalgia petualangan Luffy dan kawan-kawan. Tapi jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata ada sesuatu yang lebih dari sekedar bendera One Piece. Di sana ada rasa, ada perasaan yang ingin diungkapkan secara diam-diam, sampai ada yang berspekulasi. Salah satunya saudara-saudara kita ini yang mengatakan bendera One Piece apakah ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kita akan bahas yang pertama terkait bendera bertopi jerami, yang kedua terkait apakah bendera bertopi jerami ini ada hubungannya dengan panji hitam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sahabat Asik Ngaji, beberapa minggu terakhir banyak orang di Indonesia dibuat heran, soalnya ada di jalan-jalan, terutama di mobil besar, kemudian di mobil bak, bahkan di depan rumah-rumah berkibar bendera hitam dengan gambar topi jerami. Bahkan hal ini kemudian viral di media sosial. In Indonesia right now, citizens are literally raising the straw hats, flipping flag. Buat yang paham ini langsung tahu ini adalah bendera bajak laut One Piece, anime Jepang yang kemudian udah melegenda sejak tahun 90-an. Tapi pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba banyak orang ngibarin bendera itu? Bukan cuma di media sosial, tapi ini betul-betul beneran dipasang di dunia nyata. Kenapa? Bahkan ada yang bilang bendera One Piece sekarang jadi simbol perlawanan. Nah, itu pertanyaannya yang mungkin boleh kita jawab. Nah, kalau ngomongin One Piece, itu ceritanya tentang petualangan Monkey D. Luffy, anak muda yang pengen jadi raja bajak laut. Dia punya mimpi besar, kemudian pengen bebas keliling dunia, nyari harta karun legendaris bernama One Piece. Tapi selama perjalanan, dia sering menemukan ketidakadilan, ketimpangan, yang kemudian kerajaan-kerajaan yang beliau temui ini atau Luffy temuin ini banyak yang menindas rakyat, pemerintahannya kemudian korup, sekelompok elit yang kemudian sok suci tapi jahat. Nah, karena sering berhadapan dengan penguasa-penguasa yang seperti itu, di cerita ini si Luffy ini dan krunya atau teman-temannya malah dianggap simbol perlawanan. Mereka berani lawan sistem yang rusak itu. Mereka nggak tunduk pada kekuasaan yang ada, yang zalim, tanpa dengan dibarengi keadilan. Mereka bantu rakyat kecil. Jadi Luffy dengan teman-temannya, mereka membantu rakyat-rakyat miskin. Kemudian bahkan mereka sendiri dikejar-kejar pemerintah. Bukan hanya pemerintah lokal saja, tapi pemerintah tingkat dunia. Nah, sekarang kita hubungkan saja, sahabat Asik Ngaji, menurut saudara-saudara kita, di negara ini sekarang sudah terjadi, katanya seperti itu. Jadi menurut mereka, ini bentuk kritikan. Sekarang banyak anak muda atau orang-orang yang ngerasa keadaan makin bikin frustasi, sulitnya lapangan kerja misalkan, atau misalkan korupsi merajalela, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang salah misalkan bisa bebas, yang kemudian benar malah didiskriminasi, misalkan rakyat kecil susah hidup. Di satu sisi pejabat malah pamer akan kekayaan dan harta, sehingga sebagian orang ngibarin bendera One Piece ini bukan karena mau ganti bendera negara. Mereka ngibarin bendera bajak laut itu sebagai sindiran, bentuk kritik, bahkan mungkin semacam ya bisa disebut dengan teriakan diam lah begitu, bahwa mereka juga agak capek tapi nggak tahu harus bilangnya gimana, sehingga mereka memasang bendera One Piece itu. Nah, dalam One Piece sendiri ada beberapa karakter-karakter, misalkan seperti Luffy
Tapi punya tekad kuat, kemudian jujur, nggak takut lawan siapapun demi temannya. Dia cocok banget jadi simbol anak muda yang pengen perubahan, yang kemudian punya mimpi dan nggak tunduk, tidak mau tunduk dan tidak mau dikekang oleh seseorang. Kemudian ada yang kedua, Zoro. Dia setia dan nggak banyak berkata, tapi dia punya prinsip yang sangat kuat dan siap ngelawan kalau ada yang zalim, kayak rakyat kecil lah seperti itu, yang sabar, tapi kalau misalkan diremehkan, beliau tidak terima. Seperti itu. Yang ketiga, ada namanya Nami. Pernah ditindas penguasa, tapi akhirnya bangkit dan melawan ketidakadilan. Kayak orang-orang yang sadar bahwa sistem yang tidak adil harus dilawan. Selanjutnya, misalkan dalam karakter tersebut ada yang namanya Robin, dikejar karena tahu kebenaran sejarah. Ini mirip seperti misalkan jurnalis, lebih gitu, aktivis, atau orang-orang yang bicara jujur tapi malah dibungkam. Jadi bisa dibilang karakter-karakter dalam One Piece ini mewakili suara-suara yang selama ini nggak terdengar. Pertanyaannya kemudian, apakah ini bisa disebut dengan pemberontakan? Maka jawabannya tidak sama sekali. Buat sebagian orang, bendera bajak laut ini adalah semacam semangat lah seperti itu. Kalau yang di atas udah gak peduli sama keadilan dan yang di bawah gak bisa ngomong apapun, ya pada akhirnya mereka mengibarkan bendera yang kemudian dipakai simbol kritik. Fenomena ini mungkin dianggap remeh sama sebagian orang, tapi sebenarnya ini bentuk kegelisahan, rasa kecewa. Orang-orang mungkin sudah agak capek juga ya, jadi mereka pakai simbol lain buat bicara. Kebetulan aja yang mereka pilih adalah bendera One Piece, karena di cerita itu yang jahat bukan bajak lautnya, tapi justru pemuka-pemuka dan petinggi-petingginya. Dan siapa tahu ini adalah cara generasi sekarang menunjukkan bahwa mereka masih peduli. Mereka ingin tentunya perubahan, mereka ingin keadilan, tapi mereka menyampaikan dengan cara yang berbeda lewat bendera anime ini, lewat bendera yang kemudian ada topi jerami ini, lewat simbol, karena kadang simbol bisa lebih menyentuh daripada orasi atau kata-kata. Namun sekarang pengibaran bendera One Piece saat peringatan 17 Agustus itu bisa dipidanakan loh. Maka hati-hati ya guys, jangan sembarangan mengibarkan bendera ini karena bisa dipidana. Nah, pertanyaan yang kedua ini sangat menarik juga. Apakah ini ada kaitannya dengan bendera atau panji hitam dari timur yang kemudian ada sangkut pautnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tentunya ada 3 poin yang kami akan sampaikan. Perbedaannya terlebih dahulu. Yang pertama, yang sangat mencolok simbolnya dan isi benderanya. Bendera One Piece itu bergambar tengkorak Jolly Roger dengan topi jerami, simbol bajak laut dalam dunia fiksi anime. Sedangkan perbedaan dengan panji tauhid, bendera Islam bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam hal ini sangat berbeda. Dalam Islam, kalimat tersebut adalah kalimat suci. Artinya, bendera One Piece hanyalah fiksi dan hiburan, sedangkan panji tauhid adalah simbol keyakinan dalam konteks syar'i. Yang kedua, asal dan tujuannya ini yang berbeda. One Piece karya fiksi buatan manusia dari Jepang oleh Eiichiro Oda, bertujuan untuk hiburan semata. Sedangkan panji tauhid dinisbatkan dalam sebagian riwayat dengan pasukan akhir zaman, simbol agama dan perjuangan spiritual. Artinya, ideologi One Piece tidak punya nilai ibadah atau spiritual, sedangkan panji tauhid menyimbolkan ketauhidan, kemudian akidah dan tujuannya nyata, yakni akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, letak perbedaannya ideologi yang diusungnya. Kalau misalkan One Piece nilainya petualangan, kebebasan, persahabatan, tapi dengan nuansa bajak laut yang kemudian anarkis. Sedangkan panji tauhid murni nilai ketauhidan, pengesaan kepada Allah dan pengakuan terhadap Rasulullah SAW, penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin dan perjuangan menegakkan syariat Islam itu sendiri. Artinya ideologi One Piece sekuler dan fantasi, sedangkan tauhid adalah ideologi teologis dan nubuah kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Namun ternyata kalau misalkan kita melihat ada persamaan-persamaannya. Yang pertama, dari latar belakang warnanya hitam, sama-sama dominan hitam, namun maknanya dan tujuannya ini sangat berbeda, hanya di latar belakang saja hitam. Yang kedua, sama-sama digunakan oleh kelompok, sama-sama dipakai oleh kelompok tertentu. Misalkan kalau One Piece oleh
fansnya atau komunitasnya One Piece, sedangkan Panji Tauhid kelompoknya yang kemudian dipakai oleh umat Islam itu sendiri. Jadi sama-sama dipakai kelompok, tapi kelompoknya berbeda ya. Selanjutnya yang ketiga, hal ini boleh saja menjadi simbol penggerak lah gitu. Keduanya bisa memberi semangat atau identitas dalam One Piece untuk kru atau teman-temannya, rekan-rekan petualangan Luffy dalam Tauhid untuk perjuangan Islam. Tidak sama tentunya antara bendera One Piece dan bendera Tauhid, di mana One Piece itu adalah anime, sedangkan Tauhid itu melambangkan identitas bahwa kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahaya tentunya menyamakan bendera bajak laut anime dengan bendera yang dimuliakan dalam ajaran Islam, dan bisa termasuk itu merupakan distorsi serius. Bendera hitam tidak otomatis suci, dan bukan semua yang dari timur adalah terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu ilmu dan perlu kehati-hatian dalam memahami tanda-tanda akhir zaman. Semoga tayangan ini bisa menjawab saudara kita. Kalau ada pertanyaan yang serupa, boleh diajukan kepada kami. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.